Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Dan tak lupa pula, selawat beserta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nabila Yasmin, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan ataupun materi mengenai peristiwa terjadinya Perang Salib. Namun sebelum masuk pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisha Destika Putri dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212034. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Perang Salib. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Nah, apa sih Perang Salib itu? Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa yang terjadi antara abad ke-11 sampai abad ke-17, yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Dalam buku Sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern pada tahun 2012, karya Wahyu Zizaza, Perang Salib berlangsung pada tahun 1096 sampai 1270 Masehi. Periode sensasi dari Perang Salib dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Perang Salib 1 yang terjadi 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua yaitu Perang Salib kedua pada tahun 1144 sampai 1187 Masehi. Yang ketiga yaitu pada tahun 1189 sampai 1192 Masehi, dan yang terakhir itu Perang Salib 4 yang terjadi pada tahun 1219 sampai 1291 Masehi. Perang Salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Ruang lingkup istilah Perang Salib pun masih menjadi pokok perdebatan antara sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalemlah yang dapat disebut sebagai Perang Salib. Akan tetapi, ada pula sejarawan yang berpendapat bahwasanya Perang Salib adalah semua kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan oleh pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utama. Nah, Perang Salib yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan Tanah Suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 1096 sampai 1271. Sejak abad ke-12, ada pula Perang Salib melawan orang Moro Liberia, Perang Salib melawan Kekaisaran Turki Utsmaniyah, dan Perang Salib untuk maksud lain, termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah, dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang Komisili Clermont. Ia menghimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk dan untuk menaklukkan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Himbauannya kemudian ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang-orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Seperti ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga, dan ada pula yang melakukannya demi bakti kepada majikan, ada yang hendak mencari keuntungan ataupun ketenaran dan juga nama baik, dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya dalam Laskar Salib ini. Laskar Salib ini menggagaskan 4 negara baru, yang lazim disebut Ordmecher tanah seberang, yakni negara Kabupaten Edessa, negara kepanegaraan Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Perlu diketahui bahwa pasukan Perang Salib tidak menghasilkan demografi baru ke dunia Islam. Tak ada migrasi petani besar-besaran dari Eropa ke Tanah Suci.
Malahan, demografi Arab Muslim yang ada disatukan ke dalam masyarakat fenomenal gaya Eropa. Hal inilah yang menjadi titik masuk pengetahuan Islam ke dunia Eropa. Saat lebih banyak pasukan perang salib yang tercerahkan, lantas membawa pulang ilmu pengetahuan dan filsafat yang dapat ke Levan. Barangkali, tak ada konflik dalam sejarah Barat dan Islam yang begitu sentimental seperti perang salib. Konflik itu sendiri berkisar di kota Yerusalem, tempat suci bagi agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Bagi orang Kristen, disinilah Yesus berdakwah, disalib, dan bangkit kembali. Namun bagi umat Muslim, kesuciannya bersumber dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat melanglang dari Mekah ke Yerusalem dalam satu malam. Kemudian dari Yerusalem naik ke surga untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perang salib. Kenangan akan kejadian itu ribuan kali dibangkitkan kembali oleh para raja, sultan, jenderal, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang beriman di kedua pihak guna menjebalkan Yerusalem. Hal ini dimulai pada tahun 1095 Masehi. Terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen dan dunia Muslim secara fundamental. Ruang lingkup istilah perang salib pun masih menjadi pokok perdebatan antara sejarawan. Akan tetapi ada pula sejarawan yang berpendangan bahwasanya perang salib adalah sebuah kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang atau segala macam perang suci Katolik atau setiap perang yang dicetuskan oleh pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utamanya. Perang salib sendiri yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 1096 sampai tahun 1271. Sejak abad ke-12, ada pula perang salib melawan orang Moro Liberia, perang salib melawan Kekaisaran Turki Utsmaniyah, dan juga perang salib untuk maksud-maksud lain, termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah, dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Namun terlepas dari itu semua, banyak sekali peninggalan-peninggalan dari perang salib yang dapat kita lihat dan juga ada kita jumpai sampai saat ini, seperti Kastil Kara, 100 koin emas, kairos atau baju besi ringan dan berat, dan juga Kastil Kara des Chevaliers. Semoga Indah Skip bisa masuk surga amin. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت